Kronologi Suryani disiram air keras oleh suami usai dituduh selingkuh, punya utang 362 juta rupiah. Tragis dialami Suryani 30 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Menten Kecamatan Rambutan Banyuasin Sumatera Selatan, yang disiram air keras oleh suaminya dan mengalami luka bakar sebanyak 83% sehingga cacat seumur hidup. Korban telah melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polda Sumsel pada 22 November 2024 lalu, hingga kini pelakunya masih bebas berkeliaran. Dalam laporannya, kejadian memilukan tersebut terjadi ketika korban berangkat mengantar anaknya pergi sekolah. Lalu suaminya tiba-tiba mencegat dan menghadang korban, kemudian menyiramkan air keras ke arah wajah hingga mengenai tubuhnya. Kini untuk mendapatkan keadilan dan berharap pelaku segera ditangkap, Suryani didampingi kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ganta Keadilan Sriwijaya Advokat, Sapriyadi Syamsuddin SHMH. Sapriyadi mengatakan saat ini kondisi Suryani tak bisa banyak beraktivitas seperti biasa karena luka-luka yang dialami belum sembuh total. Masih bersama keluarganya di Banyuasin, tidak ada aktivitas apa-apa hanya istirahat di rumah, ujar Sapriyadi, Selasa, 3 Juni 2025. Lanjutnya, selain luka siraman air keras yang membuatnya cacat, korban juga masih memiliki hutang biaya perawatan selama di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hoesin yang mencapai 362 juta. Untuk membayar biaya tersebut, Suryani dan keluarga hanya mampu mencicil uang setiap bulannya sebesar 300 ribu. Selama 2 bulan di rumah sakit biaya perawatannya 475 juta, baru terbayar 100 juta waktu donasi yang pertama korban masih di rumah sakit. Sekarang dia dibantu adiknya hanya bisa mencicil 300 ribu setiap bulan untuk membayar sisa uang yakni 362 juta. Ini lagi kami carikan caranya korban bisa membayar biaya tersebut, tuturnya. Sapriyadi menerangkan dari pengakuan Suryani, pelaku menyiramkan air keras karena menuduh korban telah berselingkuh. Suaminya marah-marah dan menuduh korban berselingkuh, kemudian wajah korban disiram air keras, katanya. Kasus tersebut kini ditangani oleh Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Sumsel dan informasi yang ia terima tahapnya sudah naik ke penyidikan. Ia menilai proses hukum yang dilakukan penyidik terkesan lambat padahal pelakunya sudah jelas orang terdekat korban. Kasubdit 4 PPA di Treskrimum Polda Sumsel, AKBP Rasdiwiyati Anggraini saat dikonfirmasi lewat WhatsApp belum memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.